Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Selasa siang ya, video kedua hari ini. Ya gue pengen bikin video lagi soalnya gue barusan selesai nih ngikutin episodenya ya, Rio Ferdinand Present 5, itu nama channelnya Rio Ferdinand ya. Di episode terakhir yang menurut gue cukup menarik ya, yaitu membahas Donny van de Beek. Donny van de Beek di interview ya oleh Rio Ferdinand dan juga dua host yang lainnya ya, dan menurut gue itu cukup menarik sih. Kenapa? Karena ya dari situ banyak hal yang yang gue secara pribadi bisa ketahuin ya tentang keadaan Donny van de Beek, kondisinya seperti apa ya, dan bagaimana dia menyikapi apa yang terjadi ya. Artinya kan dia tidak memiliki menit bermain yang cukup banyak ya, musim lalu pun juga musim ini kan belum dimainkan sama sekali oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Ada beberapa catatan gua sih ya dari dari interview itu. Ya ini komen gua aja ya, ringan amatiran. Ya dari situ nomor satu gua tahu attitude-nya Donny van de Beek ini sangat positif ya. Oh ya, dia ini kan orang Belanda ya, dan orang Belanda itu memang cenderung kalau ngomong ya apa adanya gitu. Jadi tidak, kalau gua sih ringan amatiran gua menilai, karena dia juga orang Belanda, kebetulan gue juga tinggal di sini, gue bisa menilai ya kalau ya dia bicara apa adanya, jujur, artinya tidak ada yang ditutup-tutupin. Walaupun kita tahu juga beberapa hari yang lalu ya 2 hari terakhir inilah kan agennya dia ini cukup ribut, cukup berisik ya, membahas soal masalah posisi Donny van de Beek, dan ternyata bagaimana Donny van de Beek ini menanggapi ya keadaan dia, kondisi dia saat ini dan lain-lain ini dengan sangat positif ya. Ini sih agak sedikit bertolak belakang sih kalau gua ngelihat ya, ringan amatiran, dari sang agen yang cukup ya kalau gua bilang sih agak panik ya, soalnya posisi Donny van de Beek ini kan ya jarang bermain begitu ya. Ya balik lagi ke poin nomor 1 tadi catatan gua, ya attitude positif ya. Jadi Donny van de Beek ini menyikapi keadaan seperti ini ya, dia jarang bermain, masih belum mendapatkan menit bermain bahkan musim ini tuh dengan positif ya. Kurang lebih dia tuh percaya pada proses, dan dia ini ya kerja keras ya. Dia tahu dan dia sadar itu, bahwasanya yang harus dilakukan adalah ya itu tadi ya, latihan, kerja keras, latihan dan kerja keras ya. Dan dia juga percaya ya pada saatnya nanti dia akan mendapat menit bermain ya. Dia juga menunjukkan rasa percaya kepada Ole Gunnar ya sebagai manajernya. Dia juga dibahas ya di situ, dia memberitahukan bahwasanya dia komunikasi dengan Ole Gunnar bahkan dengan tim kepelatihannya ini sangat baik ya, sangat intens. Dia percaya dengan apa yang dilakukan oleh Ole Gunnar, bahwasanya Ole Gunnar memberikan yaitu tadi ya plan, atau yaitu tadi rasa percaya kepada Donny van de Beek. Ini juga dibahas di obrolan dengan Rio Ferdinand, bahwasanya ya kalau seandainya Ole Gunnar tidak lagi membutuhkan Donny van de Beek ya, ternyata pada saat summer jeda transfer kemarin ini cukup banyak tawaran yang datang. Salah satunya yang dibahas kalau nggak salah Everton sempat disebut ya, correct me if I'm wrong, itu menginginkan Donny. Maksud gue begini, kalau seandainya Ole Gunnar tidak membutuhkan, maka pasti Donny akan dilepas ya, baik itu pinjaman ataupun secara permanen. Tapi ini kan tidak ya, diblok bener oleh klub, karena ya Ole punya rencana terhadap Donny dan Donny percaya itu ya. Jadi sekarang ya itu tadi, dia melihat segala sesuatunya ini dari sisi yang positif. Dia percaya kerja keras, latihan yang yang baik ya. Dia juga tahu arti kebersamaan dalam tim ya, dan ini bolak-balik disebutkan ini kerja tim, kemenangan itu karena tim ya, dan lain-lain ya. Dia tidak melihat ini dari individu ya, dan dia juga menilai kebersamaan itu sangat penting, kurang lebih demikian ya. Ditanya juga soal pendapatnya Ronaldo, Mason dan juga Marcus, dan gue cara menjawabnya pun juga bagus ya. Artinya dia soal Ronaldo terutama ya, dia tahu kedatangan Ronaldo ini akan sangat membawa sesuatu yang sangat positif ya terhadap tim, baik itu di latihan maupun nanti di lapangan. Dia tidak sama sekali melihat Ronaldo ini sebagai sesuatu yang atau seseorang yang akan yang membuat dia kehilangan menit bermain ya. Bahkan dia senang karena itu tadi ya, dia melihat kondisi Ronaldo datang ini dari aspek tim ya, yang dia percaya akan mengangkat tim ya. Kalau gue tangkap sendiri dia juga kayaknya melihat Luke Shaw ini sosok penting dalam tim ya. Karena apa? Karena bolak-balik sih disebut ya,
Yang menarik juga itu tadi ya, ditanyakan 5 pemain yang dia pilih ya kalau dia ingin membentuk tim, ada nama Mata dan juga Matic ya. Dari situ gue bisa menilai ringan amatiran kalau dua sosok ini ya, Mata maupun Matic ini punya peran yang cukup sentral, katakanlah peran yang cukup bagus ya di ruang ganti ya, sehingga pemain seperti Donny van de Beek ini suka dan mau menempatkan dua pemain ini di timnya dia, walaupun kita tahu ya dari faktor usia dua pemain ini tidak lagi muda ya, bahkan dari sisi permainan pun juga cukup jarang dimainkan oleh Ole Gunnar ya, terutamanya musim lalu. Ya dia sempat ditanyakan ya posisi apa, sempat dibahas posisi nomor 10 yang dia mainkan di Ajax, tapi dia bilang sih dia sepertinya lebih memilih untuk role nomor 6 dan juga nomor 8 ya, walaupun terakhir dia bilang ya saya sih siap ditempatkan di mana aja, yang penting saya ingin bermain, kurang lebih demikian ya. Satu hal lagi ya, dia juga bersikap realistis ya soal masalah latihan, artinya ya memberikan sesuatu yang bagus di latihan ya, kerja keras itu juga ya ujung-ujungnya tetap untuk bermain, dan dia juga sadar untuk itu ya. Rio Ferdinand pun juga di wawancara tadi mengatakan kalau ya kalau memang menit bermainnya ini tidak didapat ataupun sangat kurang ya, salah satu opsi terbaik mungkin Januari nanti Donny harus meninggalkan Manchester United ya, baik itu secara permanen maupun secara pinjaman. Dan gue sangat setuju, dan gue sudah bahas itu di video gue sebelumnya ya. Kalau Donny jarang bermain ini kurang bagus buat dia ya sebagai pemain. Walaupun gue secara fans Manchester United maksud gue ya, pingin supaya Donny ini stay. Kenapa? Karena itu tadi ya, untuk menjaga kedalaman squad dari Manchester United. Tapi dari sisi individu pemain ya, dia pasti juga melihat ya, dia ingin tampil di timnas lagi ya kan. Kalau menit bermainnya berkurang kan akan sulit ya. Pendapat terakhir ya, tadi ada pertanyaan ya, bagaimana Rio Ferdinand ini melihat sosok Donny van de Beek ya, apakah dia kayak Michael Carrick ya kan, mentornya dia sekarang di Manchester United, atau kayak Paul Scholes ya kan. Rio Ferdinand menjawab dia melihat Donny van de Beek ini seperti Tom Cleverley, which is gua 100% setuju ya, karena ya itu tadi ya, dia bukan pemain yang pandai atau bagus dalam memberikan umpan-umpan jarak jauh ya kan, umpan-umpan visioner, tapi dia lebih bagaimana movementnya dia bergerak terus ya kan, mencari ruang, umpan pendek, gerakan umpan-umpan 1-2, menjelajahi di setiap sudut lapangan ya, terutama dari sisi tengah ya, sama seperti Tom Cleverley. Dan gue sangat setuju ya, Tom Cleverley pada saat itu kalau gue ingat sih sebenarnya juga merupakan sosok pemain bagus ya, pemain potensial, cuman sayang waktu itu kan dia akhirnya redup karena ya cedera yang dialami ya. Karena gue ingat waktu itu waktu masih awal-awal dia sering mendapatkan menit bermain dari Sir Alex ya. Dan ya again gue setuju, tipe permainannya walaupun tidak sama tapi mirip-mirip dengan Tom Cleverley. Dan ada satu pendapat lagi yang disampaikan oleh Rio Ferdinand, memang tidak semua pemain itu akan menjadi kunci dalam memenangkan gelar juara di Manchester United ya. Dia memberikan contoh seperti Phil Neville dan lain-lain. Tapi tanpa sosok-sosok ini tidak mungkin tim itu akan memenangkan gelar, kurang lebih demikian ya yang kalau gue artikan. Dan dia melihat ini di sosok Donny van de Beek, which is gue setuju gitu ya. Tidak semua tuh punya peran sentral ya, seperti Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, ataupun juga Bruno Fernandes, ataupun juga David De Gea. Tapi menurut gue karena ini adalah kesatuan tim ya, kerja tim, jadi ya itu tadi ya, puzzle-nya atau pieces-nya itu harus melengkapi satu sama lain ya. Dan ya gue melihat mudah-mudahan Donny van de Beek ada di situ ya. Kurang lebih demikian komentar gue ya, pendapat gue soal masalah dari vlognya Rio Ferdinand ya, wawancara dengan Donny van de Beek. Indian gue tahu bahwasanya Donny van de Beek ini merupakan orang yang sangat positif dalam menyikapi kondisi ini, dan dia menurut gue sih ya profesional banget ya. Sekian, kalau ada komentar lain drop di kolom komen, dukung terus Football United. Oh ya, yang kalau belum lihat videonya bisa langsung ya dicari di Rio Ferdinand Present 5 ya. Itu total semua hampir 1 jam lah ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.